Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Iya, Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia di dalam Al-Qur'an disebutkan diantaranya dengan 4 panggilan. Yang pertama al-insan, an-nas, al-bashar, bani Adam. Kalaulah kemudian keempat kalimat itu kita artikan secara bahasa, tentunya memiliki makna yang sama, yaitu manusia. Akan tetapi ketika kita artikan secara istilah, tentunya keempat kata ini memiliki makna yang berbeda. Yang pertama al-insan. Al-insan hayawanun natik. Manusia adalah makhluk yang berbeda penciptaannya dengan makhluk Allah yang lain. Manusia diberikan anugerah oleh Allah berupa akal, berupa pikiran. Tujuannya adalah diantaranya supaya manusia mampu dengan akalnya, mampu dengan pikirannya membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang salah dan mana yang benar. Kalaulah kemudian manusia ketika menjalankan sendi-sendi kehidupannya menggunakan akal pikirnya, membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang pantas dan mana yang kemudian tidak pantas, maka diharapkan manusia kemudian setiap menjalankan kehidupannya mampu berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan akal pikiran diharapkan manusia mampu melihat betapa maha agungnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala, betapa maha besarnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan bumi beserta isinya, Allah ciptakan lautan yang begitu luas beserta isinya, Allah ciptakan langit yang begitu luas ditemani dengan bintang dan rembulan, benda-benda langit lainnya yang kemudian berputar mengelilingi porosnya tanpa satupun kemudian bertabrakan. Maka sekali lagi, bagi manusia yang menggunakan akal pikirnya, manusia yang senantiasa bertafakur atas betapa maha agungnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini akan menambah nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menambah nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan akal pikiran diharapkan manusia mampu melihat di sekelilingnya betapa maha agungnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an kita disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan sungguh di dalam tubuh manusia terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagai misal, Allah ciptakan jantung, Allah ciptakan mesin di dalam tubuh kita berupa jantung yang sampai saat ini masih terus bergerak, masih terus berdetak, masih terus berdenyut untuk kemudian memompa darahnya. Kalaulah di antara kita ini ada yang berumur 20, 30, 40 ataupun lebih, maka selama itu pula jantung kita masih terus bergerak, jantung kita masih terus berdetak. Maka bagi mereka manusia yang bersyukur atas anugerah
akal dan pikiran Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia, tentunya ini akan menambah nilai keimanan, nilai ketakwaan, nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, manusia di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan An-Nas. Artinya manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang saling keterkaitan, makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Yang kaya membutuhkan yang miskin, sebaliknya yang miskin pun membutuhkan yang kaya. Pejabat membutuhkan rakyat, sebaliknya rakyat juga begitu membutuhkan pejabatnya. Seorang siswa, santri, murid begitu membutuhkan gurunya, begitu pula guru begitu membutuhkan santrinya. Artinya, kalaulah manusia faham hidupnya saling keterkaitan, hidupnya saling ketergantungan, tidak mudah bagi manusia untuk saling merendahkan satu dengan yang lain, tidak mudah kemudian saling mencela, tidak mudah untuk kemudian saling mengkerdilkan satu dengan yang lain. Maka di dalam menjalankan kehidupan, sebaik-baik hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain, sebaik-baik komunikasi antara manusia yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana digambarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat, paling banyak memberikan kebaikan kepada orang lain. Bapak Ibu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya para santri, ketika engkau masih diberikan kekuatan tenaga, masih diberikan tenaga yang begitu prima, masih dianugerahkan akal pikiran yang begitu kuat daya pikirannya, begitu kuat untuk mengingat daya ingatannya, maka gunakan potensi yang Allah berikan untuk senantiasa mereguk manisnya madu ilmu, sehingga tiba masanya ketika kembali berbaur di masyarakat, engkau akan menjadi manusia yang senantiasa memberikan manfaat, bukan justru sebaliknya menjadi mudarat kepada masyarakat. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, manusia di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan kata al-bashar. Artinya manusia adalah makhluk biologis. Ketika tiba musim penghujan akan merasa kedinginan, ketika tiba musim panas akan merasa kepanasan, tiba rasa lapar melilit akan segera makan, ketika rasa haus akan segera minum. Artinya manusia mudah untuk lebih cenderung kepada kebaikan, begitu juga mudah cenderung kepada keburukan sesuai kondisi dan situasi yang mereka hadapi. Maka sebaik-baik manusia makhluk biologis, hendaknya mereka mempunyai suri tauladan, mempunyai uswatun hasanah, role model di dalam ia menjalankan kehidupan. Dan sebaik-baik manusia yang tentunya pantas dan patut kita jadikan model, kita jadikan uswatun hasanah, tiada lain tiada bukan yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang dikatakan di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap ucapan, setiap perbuatan, setiap ketetapan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan atas dasar nafsunya, bukan atas dasar keinginan pribadinya, akan tetapi semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, hendaknya kita menjadikan baginda Rasulullah sebagai contoh, sebagai panutan di dalam setiap kita menjalankan sendi-sendi kehidupan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, manusia disebutkan di dalam Al-Quran dengan kata Bani Adam. An-nas kullukum min Adam wa Adam min turab. Manusia seluruhnya itu berasal dari keturunan Nabi Adam alaihi salam, dan Nabi Adam alaihi salam itu diciptakan oleh Allah dari segumpal tanah. Artinya hari ini kita adalah manusia, hari ini kita adalah makhluk yang berada di atas tanah. Tiba masanya kita akan kembali ke liang tanah. Kalaulah manusia faham dari asal muasal penciptaannya berasal dari seonggok tanah, tentunya tidak mudah bagi manusia untuk merasa paling benar,
Tidak mudah bagi manusia untuk menyombongkan diri di atas dunia, merasa paling baik, merasa paling soleh, dan merasa paling-paling di antara yang lain. Maka sejatinya mereka harus berpikir, kita ini hanyalah seonggok tanah yang diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba masanya, tiba waktunya kita akan kembali ke liang tanah, mempertanggungjawabkan atas semua yang kita lakukan di atas dunia. Mestinya kita belajar ketika 2 bulan yang lalu sebelum bulan Ramadan masuk bulan Rajab, banyak di antara mereka orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita kenal masih sanggup berdoa menengadahkan tangan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mereka diberikan kesempatan dimasuk di bulan Rajab, mereka masih diberi anugerah untuk menikmati indahnya bulan Rajab. Akan tetapi ketika masuk bulan Sya'ban, betapa banyak di antara mereka yang sudah dipanggil kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Memasuki bulan Sya'ban, banyak di antara orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang setiap hari masih berinteraksi dengan kita, masih sanggup menengadahkan tangan berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Masih banyak di antara mereka yang ketika memasuki bulan Sya'ban masih dianugerahkan nafas oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk pergi ke masjid, masih diberikan anugerah kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi banyak di antara mereka ketika detik-detik memasuki bulan Ramadan, begitu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apapun kemudian yang kita miliki, pangkat jabatan, harta, akhlak, budi pekerti, etika moral, semuanya tidak akan mampu mencegah kita dari kematian. Dan kematian itu tidak mudah untuk kemudian kita mengira-ngira kematian itu akan tiba masanya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika tiba masa manusia tiba ajalnya, maka tidak akan mudah untuk dimajukan barang sedetik pun, dan tidak akan bisa dimundurkan barang sedetik pun. Kita berhusnuzon untuk mereka yang barangkali sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhusnuzon tentunya Allah begitu cinta, Allah begitu sayangnya kepada mereka sehingga dipercepat pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana dengan kita? Kita pun berhusnuzon, tentunya Allah begitu sayang dengan kita, Allah begitu cintanya dengan kita, sehingga Allah menginginkan kita senantiasa memperbanyak, mempersiapkan amalan-amalan kebaikan, menabung amalan-amalan kebaikan, sehingga tiba masanya kita akan menyusul mereka, saudara-saudara kita, tentunya dengan baik, dengan husnul khotimah, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di momentum bulan Ramadan ini, tentunya mari sama-sama kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, karena tiba masanya kita akan menyusul saudara-saudara kita. Kita bermohon, bermunajat kepada Allah, semoga tiba masanya kita dipanggil menghadap Allah, tentunya dengan ridha Allah, dengan husnul khotimah, dengan hati yang bersih, dengan hati yang penuh cinta. Di dunia kita mendapatkan kehormatan, kembali ke akhirat tentunya kita berharap kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wa'afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.